kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Salam sehat, salam rindu untuk kalian semuanya. Kali ini sengaja memang gue lagi ingin cerita, ingin podcast apa tapi bingung ya. Oh iya gini, pernah gak sih kalian punya pengalaman gini? Jadi kalian tuh punya pacar, terus kalian juga punya sahabat, dan sahabat kalian itu adalah sahabat lo juga sahabat dia gitu. Jadi bisa tekan ini orang ketiga lah ya, tapi awal-awal nih ini hanya orang ketiga ini adalah sebagai sahabat di kedua-duanya. Pernah nggak ada punya pengalaman seperti itu? Nah, kalau ada, ini perlu hati-hati nih. Gue punya cerita ini dari temen gue, baru beberapa hari lalu cerita. Jadi gini, dia punya pacaran. Jadi dia itu pacaran itu, terus ada punya teman satu cowok itu. Jadi ceritanya kalau ada masalah itu si cewek juga suka ngadunya ke si cowok ini, si cowoknya juga sama ngadunya ke cowok itu. Jadi tempat peraduannya sama. Nah, bagi yang punya pengalaman atau sekarang sedang menjalani seperti ini, mungkin perlu hati-hati ya. Memang tidak semuanya sama sih, tapi ceritanya dari teman gue itu, setiap kali ada masalah si ceweknya bercerita sama si cowok itu. Si cowoknya juga tidak ada masalah dengan ceweknya, dia ceritanya kepada cowok itu. Jadi istilahnya kayak semacam tempat mengadu lah, karena dia lebih dewasa dibandingkan si teman gua dan pacarnya gitu. Di awal-awal sepertinya semua apa tuh istilahnya, nasihat-nasihat dari cowok itu dianggap sangat berguna sih bagi si teman gue tuh cowok ya. Nah, namun gue nggak tahu tuh ketika si nasihat ke ceweknya yang seperti apa gitu, karena dia nggak cerita juga. Tapi yang pasti singkat cerita, ya namanya pacaran sudah cukup lama gitu, mereka sering ada bumbu-bumbu keributan sedikit gitu ya. Entah siapa yang memulai atau siapa yang mengkhianati. Singkat cerita itu ternyata ujung ceritanya pacar gue itu jadi bubar, putus gitu. Temen gue tuh putus, temen gue maksudnya bukan gue ya, temen gue putus jadi sama pacarnya itu dengan alasan yang cukup sederhana gitu. Kata teman gue sih, ya istilahnya hal sepele aja gitu. Namun yang bikin kaget adalah bukan soal putusnya, ternyata hanya berselang beberapa minggu sejak putus itu, si mantannya, si cewek itu justru jadian sama cowok yang selama ini menjadi tempat curhat baik teman gue maupun si cewek itu. Nah, ngeri nggak? Mereka pacaran ya nggak nyampe setahun gitu, katanya sekitar setengah tahunan itu mereka terus menikah. Nah, ngeri juga kan? Coba bayangin kalau kalian yang punya cerita seperti itu, punya pengalaman seperti itu, sakitnya kayak apa tuh? Sakitnya tuh di sini. Jadi memang kadang-kadang gini ya, menurut gue sih, punya teman curhat itu penting, tidak ada salahnya gitu. Tapi semua dicurhatkan ke teman juga kurang baik menurut gue, apalagi masalah dengan pasangan. Ya lebih baik kalau ada apa-apa mending diselesaikan berdua sih, karena salah-salah
masukan dari pihak ketiga malah belum tentu menguntungkan, tapi justru ada yang memang tulus ngasih masukan, tapi mungkin justru orang yang selama dia curhat ternyata punya rasa, habis lah gitu. Kalau dia begitu mereka bergerak, dia hanya bergerak pelan-pelan gitu, habislah. Di antara kita salah satunya akan kesingkir. Sakit ya, lebih menyakitkan lagi gitu. Temen gue cerita lagi, nikahnya baru 3 bulan bubaran. Gue sih nggak tahu, nggak pernah ngobrol sama gue. Temen gue sih katanya nggak pernah ngobrol sama si siapa, sama mantannya itu yang udah nikah terus bubaran. Tapi dia cerita, kita dapat informasi juga dari temannya lagi gitu. Katanya dia ngerasa tidak cocok atau apa yang dikatakan selama ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, dari situ gue kemarin sempat cerita, masih gue sempat menduga-duga aja sih sama teman gue. Dia bilang, jangan-jangan selama ini ketika lo curhat sama dia, lo ngomongnya A, dari sono dikasih A plus, nyampe nya tuh malah jadi B atau jadi C ya, jadi kena kompor tuh sih, kena kemakan cerita yang dibelokin ya. Temen gue cuma ketawa aja. Kenapa ketawa? Karena ya dia saat ini juga sudah married sih, ini kan sudah cukup lama juga. Kalau udah married juga udah punya anak gitu. Sementara si mantannya itu sampai sekarang katanya cerai sih belum, tapi pisah gitu atau gimana lah, nggak begitu paham gitu. Tapi pokoknya dari cerita ini, dari kisah ini, podcast ini adalah ayo kita, apapun yang terjadi, kalau kalian punya pasangan yang masih pacaran gitu, lebih baik ya selesaikan kalian berdua gitu. Boleh masukan kepadanya, tapi jangan hanya 1-2 orang, jangan hanya 1 orang. Maksudnya misalnya kalian punya masalah dengan pacarnya, terus ceritanya kepada si A itu, pacar lo juga sama si A, ini bahaya menurutku sih, jangan. Ya kalau ada si A, ada si B, ada si C, jadi bisa second opinion dan sebagainya, jadi bisa pembanding. Nanti mana yang menurut kalian paling pas, nah itu bisa dipilih. Karena kalau dari satu aja itu bahayanya seperti itu. Gitu sahabat opsi, yang pasti tidak ada kecocokan 100% di antara 2 insan yang bersatu. Bayangin aja, yang satu rumah aja, yang bapak ibunya sama, rahimnya sama, kandungannya sama, keluar adik kakak itu beda sifatnya, mereka cocok 100%. Gimana ini yang bapak ibunya beda? Bayang gak sih? Minimal dengan kita punya pasangan adalah saling menutupi, saling melengkapi. Kalau misalnya kalian punya kelebihan, pasangannya kekurangan, punya kekurangannya, kelebihannya menutupin kekurangannya pasangan, dan sebaliknya. Jadi gue udah kayak nasihat perkawinan nih. Oke sahabat opsi, sorry banget nih mungkin kurang jelas kalau itu, tapi ya enteng-enteng aku ngobrol cerita aja, mudah-mudahan bisa menemani kalian dan bisa bermanfaat. Kalau mau dibagi silahkan. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis, mudah-mudahan dapat pahala juga. Lemah teles Gusti sing bales. Sampai di sini, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sahabat opsi semua, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tentunya salam cinta, salam rindu untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan yang lagi pacaran tetap happy aja, langgeng. Yang sudah mau menikah ke jenjang serius mudah-mudahan lancar, amin. Yang sudah menikah mudah-mudahan juga dilancarkan dan dilanggengkan. Yang
yang belum punya momongan segera punya momongan gitu. Sahabat opsi semuanya, terima kasih. Sorry kalau mungkin ada kemiripan, ini hanya kebetulan, tapi ini adalah cerita temen gua yang dia nggak mau disebut namanya sih. Itu ya, sampai di sini, sampai ketemu lagi dengan cerita-cerita